Hai guys. Hello. Jadi today aku habis sarapan ya, tapi ini udah masuk mau makan siang. Riri udah selesai masak dan aku mau cerita tentang bisnis kecil-kecilan ya. Bisnis kecil-kecilan tuh ada yang perorangan, ada yang koperasi, ada yang barengan, ada yang punya PT, ada yang punya CV macam-macam. Nah, aku mau cerita di sini aku pertama kali buka usaha sambal. Itu sebenarnya sudah lama karena aku tuh suka masak dan kuliner gitu. Dan kebetulan si Riri juga mulai pinter masak ya semenjak di sini, dan aku mencoba varian-varian sambal ya. Pertama best seller itu ikan asin. Ikan asin, setelah itu ada tongkol suwir, terus habis itu ada cumi-cumi, terus habis itu ada jengkol dan petai. Nah, 5 varian aja udah lumayan capek ya guys. Dan awal aku masak itu aku agak sedikit deg-degan gitu karena aku biasanya ngejual baju-baju India gitu. Kok aku kalau masakan kayak gimana ya, takutnya kan kita agak kalau nggak laku gitu kan punya rasa minder, aduh siapa tahu nggak ada yang beli gitu, karena kan mungkin biasanya mondar-mandir India dan kemudian kayak ketemu artis dan tiba-tiba terjun ke dunia masak gitu. Nah, pas aku pertama kali masak itu langsung banyak yang ngechat aku, aduh kak, aku mau, kenapa aku membuka harga 25.000. Yang pertama biar orang yang nggak punya uang bisa beli. Terus yang kedua, dengan seperti itu cara ngitungnya cepat ya, misalnya 25 kali 3 kali 4 gitu kan cepat gitu. Misalnya kalau 35 ke sini-sini kan ngitungnya agak susah gitu. Pokoknya angka 25, 30 itu cepat ngitungnya. Nah, terus pas hari pertama itu sekitar mungkin ada 10 atau 20 orang langsung yang pesen. Aku langsung kayak dan gini, mungkin semua orang bisa masak ya, tapi kan tekstur, rasa dan nggak basi gitu. Kebetulan ikan asinnya tuh bisa bertahan sampai 7 hari. Awalnya sih ya kalau kita buka usaha tuh mungkin ada aja sih yang kayak nyinyir gitu, ngapain jualan sambal apa gitu, tapi aku nggak pernah sangka loh mungkin sudah 3.000 botol pun ada. Jadi kamu bisa kaliin, misal nih ini 25.000 gitu kan. Aku cerita kayak gini supaya menyemangati kalian bahwa apapun itu bisa dijadikan bisnis gitu. Misalnya 3.000 botol dikali 25.000, kurang lebih misalnya 80 juta gitu. Tapi gini, 80 juta atau berapa tuh belum bersihnya ya, nanti mesti harus bayar bumbunya, bayar ikan asinnya, hitung gasnya, hitung uang harian Riri. Otomatis kan di luar gaji aku mesti ngasih Riri misalnya 80.000, 70.000 atau 100 tergantung banyaknya pembelian. Nah, untuk di masa pandemi awalnya sih kalau kayak baju India aku bisa kayak 1 bulan dapat 200 juta, 150 juta ya, lumayan. Apalagi 2020 tuh uangku udah mulai banyak, aku bisa saving. Dari pertama tuh nggak langsung 100 juta atau berapa tuh enggak, aku tuh punya penghasilan dari jual baju itu pertama kali kayaknya sih kalau nggak salah ya, seingatku 20 juta, 15 juta dulu ya, itu merangkak dari nol banget. Nah, terus aku berpikir gini, ini kan lama pandemi dan kita nggak tahu bisa 1 tahun lagi lah apa, dan nggak tahu travelnya gimana. Aku mencoba, karena aku suka kuliner, aku mencoba bisnis lain dan bertahan hidup, karena kalau nggak diri kita sendiri itu kita tidak akan tahu gitu ke depannya itu siapa yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri gitu ceritanya. Nah, aku mau ngasih tau kalian, kalau kalian yang pengen punya usaha di masa-masa pandemi itu ada tips dari aku. Karena nanti kita masuk ke kamarku juga ya, aku ceritain kalau semua ditumbuk manusia itu bisa dibisniskan. Nah, aku sekarang mau ngajak kalian lihat ke bumbu-bumbunya, dan harus berani ya, jangan malu ya, kita lihat bumbu-bumbunya. Nah, pertama kali aku bisnis cabai sama Riri, dan sama Nabila ini juga baru-baru sih, mungkin 2 minggu yang paling ini aku sama Riri. Aku tuh awalnya ini ya, kita sediakan bawang, tapi kita nggak bisa cerita share ya, rahasia dapur, cuman modalnya kayak gitu. Terus habis itu ada pete, kita beli pete di pasar dan kita hitung-hitungan. Awalnya sih nggak ngitung untung dan rugi ya, jadi kita kayak langsung aja. Terus habis itu kita sediain cabai merah, jadi kita cabai keriting, jadi kita nggak ada yang pakai pengawet ya, jadi semua itu masih barang-barang dari pasar langsung, dari orang pasar antar. Nah, sambal pete itu juga kita nggak langsung kayak berhasil gitu, kita ada experience-nya gimana nggak basi, karena kita emang tidak menggunakan pengawet ya, kita benar-benar. Terus kayak ikan asin, dengan kita bisnis kayak gitu kita ngebantu nelayan-nelayan ya, ikan asinnya seperti itu. Dan aku baru tahu loh kalau bisnis kuliner tuh ternyata uangnya tuh nggak kalah jauh sama bisnis fashion. Memang kata orang Jawa ya, sandang, pangan gitu tuh kayak kesehatan, pendidikan tuh bener. Jadi kalau kita bisnisnya namanya makanan nggak ada habisnya. Jadi buat kalian para ladies yang mungkin juga punya suami tapi kayak gajinya kurang atau apa gitu, tuh bisa mencoba bisnis kecil-kecilan. Kenapa aku bikin vlog seperti ini? Aku pengen menyemangati orang-orang yang di sana. Kalau kalian memang nggak punya uang banget, itu jangan putus asa, depresi. Lakukan sesuatu yang membuat kalian positif, misalnya inovatif, kreativitas.
kayak gitu, dari mungkin bikin snack, mungkin bikin kue kukus, mungkin bikin apa. Kalau misal yang cepet basi, mungkin kalian lebih carikan sekarang udah ada Google, YouTube gitu. Nah sekarang kita lihat ikan asinnya ya dari Dina Mukherjee langsung. Nah agak menggugah ikan asinnya tuh seperti ini ya, jadi kita potong segar-segar seperti ini ikan asinnya. Ini langsung kita dapat dari Banjarmasin ya, karena ikan asin ini cuman ada di Kalimantan. Nah aku juga bikin cumi-cumi baru ya, ini jadi kita pakai cumi-cumi kayak gini. Jadi ada pengeringan cabai dulu sebelum dilakukan dijemur lah apa whatever, tapi itu rahasia ya. Nah cumi-cumi ini pas aku baru pesen itu sudah laris banget gitu. Jadi sekarang aku mau cerita bisnis yang lain ya di dalam kamar. Kalau ada yang cerita, kok Kak Lina itu uangnya banyak atau apa, sebenarnya nggak ada orang di dunia ini yang uangnya banyak banget. Pasti ada yang namanya kayak kurang-kurang tuh pasti ada ya, nggak ada yang lebih banget. Misal aku dapat penghasilan gede tapi yang aku harus biayai kurang lebih 8 orang. Satu orang aja makan berapa? Aku seminggu itu kurang lebih ngabisin uang untuk makan aja bisa 2.500.000 atau bahkan 3 juta. Di luar bumbu loh ya, di luar botol atau apa, berarti aku satu minggu bisa 5 juta ngabisin duit. Nah belum kebutuhan kayak pel, sabun, Pepsodent, ini belum kalau ada kerusakan AC. Makanya seberapapun banyak uang yang kau dapat juga banyak pengeluaran. Nah kalau bisnis bagi India untuk saat ini udah mulai agak naik lagi, sempat yang down aku sampai rugi 50 juta. Jadi aku bisnis ini dan ada aksesoris dan ada pre-love nih. Misal kalau ada orang kaya atau apa, misal nih ya, Kak jualin dong baju-baju aku gitu kan. Nah, itu tuh aku bantu jual. Nanti aku dapat tips berapa itu juga aku bisniskan semua ya, apapun aku jadi uang. Nah, terus ada juga misalnya orang kaya-kaya punya pabrik, punya konveksi, punya jadi supplier terbesar. Lina bantu dong nanti kalau deal kamu berapa persen. Nah kayak Kak Desi atau siapa, satu minggu aku dikasih 2 juta. Berarti kalau 2 juta atau 7.500.000 itu berarti kurang lebih aku dapat bisa 10 juta satu bulan dari Kak Desi gitu. Jadi aku punya freelance di luar aku bisnis ini, tapi atau aku entertain, ada orang yang mau dibantuin promo atau yang lain. Di Jakarta tuh kita tidak boleh berdiri pada satu tempat saja. Nah sekarang aku mau cerita ke kalian para ladies yang mungkin mau memulai bisnis-bisnis ini. Vlog ini sengaja aku bikin karena banyak orang itu yang enggak pede, yang pengen berusaha terkenal tapi kadang-kadang itu ciut nyalinya. Nah aku mau cerita, kalian percaya nggak kalau bisnis itu tuh sebenarnya semua yang ada di tubuh kita bisa kita bisnisin. Salah satu contoh, alis. Sekarang tuh ada sulam alis, kemudian kalian bisa bekerja sama dengan perusahaannya yang bikin pensil alis. Itu kan jadi bisnis. Hidung, kalian bisa estetika ya, kecantikan, itu juga bisa jadi bisnis. Sulam bibir itu juga bisa jadi bisnis. Veneer gigi biar giginya rapi itu juga jadi bisnis. Bahkan aksesoris ini juga bisa jadi bisnis. Apa? Berarti yang ada di dalam tubuh manusia, yang ada di bumi ini semua tuh bisa kita jadikan uang. Bahkan lumut aja yang kotor, kotoran sapi aja bisa jadi api loh. Jangan salah, berarti semua yang ada di dunia ini kita diberikan Tuhan opportunity untuk menjadikan semua itu materi yang bisa bikin kita tuh sukses, tapi tergantung kemauannya. Nah aku mau cerita juga, kayak tas itu juga bisa kita jadiin brand. Nah nih contoh ya, kalau di dalam bulu mata atau kukunya manusia deh, ini kan bisa kita jadiin bisnis. Ini misalnya plastik-plastik yang nggak kita pakai terus kita olah jadi kayak kuku-kukuan ini kan merupakan suatu bisnis juga. Jadi buat kalian yang mungkin punya ide, Kak aku bisnis apa, itu tergantung passion dan kemauan kalian. Kalau untuk pemasaran sekarang tuh banyak market cara masarinnya ya. Kita bisa lewat media, kita lewat bisa orang-orang selebgram atau yang mungkin influencer yang punya nama. Dan kemudian juga bulu mata. Ini kan bisa dari apa ya, rambut-rambut yang nggak dipakai, kalian mungkin pakai pengering atau gimana jadi berdiri atau macam-macam lah ya, kita nggak tahu lah bulu mata itu gimana, itu bisa kalian jadiin produk. Apalagi sekarang kayak kemasan plastiknya, isinya tuh kita bisa pesan secara online, stikernya gitu. Jadi aku tuh di sini pengen cerita, nah kayak lem bulu mata pun kalian bisa bisnisin. Terus kayak lidah buaya nih ya, kan aku dulu orang kimia ya, jadi aku adalah orang eksak itu berarti pelajarannya tuh mencakup fisika, kimia, kalkulus dan lain-lain. Aku dulu waktu masih kuliah itu aku pernah masuk namanya responsia sama kakak kelas itu, kakak tingkat ya kalau kuliah itu tuh kita bikin kayak semacam racikan bom. Itu aku bisa. Terus sabun nih ya, sabun. Kalau orang mau bisnis itu kan sekarang sabun banyak banget macam-macamnya ya. Kalau kalian itu, tapi memang ada orang bisa ke pabrik kerja sama. Kalau mau bikin sendiri pun kita tinggal cari aja, googling gimana sih caranya bikin ini seperti ini secara kimia, misalnya NaCl apa gitu segala macam ya. Kalau di pelajaranku sampai aku tuh pernah berpikir gini, sabun India itu kan wanginya beda gitu. Kalau sabun Indonesia aku pengen kadang ngambil
rempahnya atau bau India, terus kemudian aku satuin Indonesia, jadi kayak sabun Indonesia yang mungkin nanti suatu saat aku punya produk atau hand body gitu misalnya. Nah, lidah buaya aja kalau kalian yang di kampung itu bisa kalian tanam, kemudian kalian bisa bikin itu jadi kayak sabun, kayak sampo. Banyak lah bisnis-bisnis yang kalau untuk botolnya itu kalian bisa pesen loh, bisa pesen secara online, misalnya minimum pemesanan tuh 100 piece gitu. Jadi buat kalian di sana, hari ini aku cuma menginformasikan siapapun yang mau punya bisnis itu nggak ada yang mustahil ya. Ini aku cuma cerita dari bekakas sebanyak ini, itu semua bisa dijadikan uang dan materi. Jadi buat kalian jangan berputus asa. Aku bukan menggurui dan aku merasa lebih pintar, tapi aku mau menceritakan, gunakan waktu luang kalian untuk menjadikan pundi-pundi rupiah. Gunakanlah yang namanya julid segala macam itu dibuang, karena masa tua kalian tidak akan hidup dengan kejulitan, tapi dengan namanya uang. Yang namanya uang, bukannya gini, lu hidup uang dulu. Selagi masih hidup memang uang itu segala-galanya. Kalau misalnya gini, uang bukan segala-galanya, tapi nggak punya uang mau mati juga kan? Emang siapa yang mau ngutangin? Nggak mungkin kan orang yang muji kita atau apa. Jadi buat kalian tetap semangat dan selalu berkarya.